Baik, hari ini kita akan kuliah lanjutan ya, yaitu materi ginjal. Materi ginjal ini ada sekitar 65 slide, jadi agak banyak. Tapi coba saya akan percepat, mungkin 1,5 jam akan selesai atau 2 jam maksimal. Seperti biasa, sebelum kita memulai perkuliahan pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga diberikan kelancaran dan kemudahan serta ilmu yang bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai ginjal ya. Ginjal ini adalah organ yang paling penting di dalam tubuh karena apa? Salah satunya adalah untuk mengekskresi dari sisa metabolisme. Jadi kalau di metabolisme itu ada ekskresinya yang melalui sistematika yang larut lemak, berarti menggunakan organ hepar. Sedangkan untuk mekanisme yang larut air ya, baik itu vitamin maupun obat-obatan dan lain sebagainya, maka mekanismenya nanti melalui organ ginjal. Nah, organ ginjal ini termasuk organ yang berpasangan. Jadi kalau yang dikatakan berpasangan ini, dia memiliki sifat kompensatori ya. Kompensatori itu ketika di salah satu ginjal karena terbagi kiri dan kanan ya, katakan ginjal yang kiri yang mengalami kerusakan sekitar 20-30%, maka kinerjanya bukan hanya ditanggung oleh ginjal kiri saja kerusakannya, tetapi ginjal kanan. Makanya kerusakan ginjal ini biasanya tidak bisa diketahui secara dini. Karena apa? Yang sering muncul pada kasus kejadian gagal ginjal, sudah kerusakan tidak berfungsi sama sekali, hanya berfungsi 20-30%-nya baru menimbulkan gejala klinis. Nah, untuk itu kita akan mempelajari bersama bagaimana nilai fisiologis atau nilai normal dari organ. Oke. Bentar. Sudah berubah, Dek, slide-nya? Sudah? Oke. Baik. Apa yang menjadi fungsi dari ginjal? Di ginjal ini memiliki fungsi yang sangat banyak. Salah satunya yang sudah kita ketahui bersama di awal, ada kelenjar adrenal yang berada di apex dari ginjal ya. Ada juga CPO ya, atau EPO atau hematopoietin atau eritropoietin yang mengatur eritrogenesis dari eritrosit, dan juga sebagai pengatur keseimbangan air dan elektrolit. Jadi ketika saudara mengkonsumsi air atau rehidrasi, ada elektrolit di dalamnya, pengaturannya ini adalah melalui organ ginjal. Yang kedua adalah pengaturan konsentrasi osmolaritas cairan tubuh dan elektrolit untuk menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh ya, agar nantinya tercapai kondisi di mana natrium itu lebih banyak di ekstrasel dibandingkan di intrasel dan kalium lebih banyak di intrasel dibandingkan dengan di ekstrasel. Berikutnya adalah pengaturan keseimbangan asam basa. Sama, ternyata kalau yang buffer tadi adalah merupakan fungsi dari eritrosit, ternyata ginjal juga memiliki fungsi sebagai buffer pengaturan keseimbangan asam basa. Ion yang diatur pun sama ya, ion bikarbonat dan ion hidrogen. Ion hidrogen ini adalah ion asam dan ion bikarbonat adalah ion basa. Untuk itu diatur sedemikian rupa agar kondisi homeostatis tercapai. Jika di dalam tubuh terlalu asam, maka ada mekanisme untuk menambah ion bikarbonat, dan apabila di dalam tubuh ini mekanismenya basa,
ada mekanisme untuk menambahkan ion hidrogen atau ion asam. Yang berikutnya adalah ekskresi hasil sisa dari metabolisme. Yang bisa diekskresikan nanti berupa basa urea nitrogen ataupun kreatinin. Berikutnya juga untuk pengaturan tekanan arteri ya, tekanan darah, terus sekresi hormon, adrenal di korteks adrenal, terus gluconeogenesis. Gluko itu adalah glukosa, neo itu adalah baru, dan genesis adalah pembentukan. Jadi pembentukan senyawa glukosa dari senyawa yang baru. Jadi bukan dari senyawa karbohidrat, tapi melainkan dari senyawa protein dan lemak. Oke, itu adalah fungsi dari ginjal. Berikutnya ada fungsi dari urinary system atau sistem urinasi ya. Ada 3 poin di sini, ada ekskresi, ada eliminasi, dan ada menjaga keseimbangan regulasi dari plasma darah. Untuk poin ekskresi itu sendiri, dia akan mengekskresikan beberapa senyawa organik, ya, produk akhir dari metabolisme tubuh, yang nantinya akan diekskresikan, sehingga harapannya senyawa-senyawa tersebut yang sifatnya toksik bisa dikeluarkan dari darah, darah kembali bisa bekerja, dan bisa sampai umur 120 hari darah tersebut. Maka ketika sistem mekanisme ginjal itu rusak, ya, biasanya identik dengan cuci darah, ya, cuci darah. Karena apa ya ini? Karena ginjal itu memiliki mekanisme untuk mengeluarkan racun atau mengekskresikan racun dari sistem sirkulasi darah. Maka akibatnya ketika sistem dari ginjal ini mengalami kerusakan, tentunya racun tidak bisa dikeluarkan secara optimal. Akibatnya apa? Masa hidup dari eritrosit itu tidak bisa 120 sebagaimana mestinya. Akan bisa sangat berkurang, mungkin hanya 20 hari, 10 hari, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu butuh bantuan dari luar, dari eksternal, berupa mekanisme hemodialisis atau cuci darah, ya, seperti itu. Berikutnya adalah eliminasi, ya. Eliminasi ini discharge dari beberapa produk limbah yang didapatkan dari kontak dengan lingkungan, dan hemostatic regulation of blood plasma ini meregulasi dari tekanan darah, volume darah, plasma darah, konsentrasi plasma darah, stabilisasi dari pH tadi, pH darah tentunya, dan conserving nutrient. Kalau dilihat dari gambaran anatomi dari ginjal, ternyata ginjal itu tidak sejajar, ya. Jadi ada yang lebih ke arah kaudal, ada yang lebih ke arah kranial. Dan ginjal ini 2 organ yang saling berpasangan. Di beberapa mamalia, ya, burung, aves, manusia, organ ginjal ini merupakan organ yang sangat penting, ya, bahkan muncul adanya jual beli ginjal dan lain sebagainya. Memang benar ketika suatu hewan, manusia dan lain sebagainya, ginjalnya salah satu diambil, ya, itu masih bisa hidup, memang benar. Tapi ingat apa yang saya katakan di awal, bahwa ginjal itu akan mengkompensasi dari kehilangan kinerja temannya. Maka kalau ibarat suatu kegiatan, ya, kinerjanya itu lebih berat, maka lifetime-nya akan lebih dipersingkat. Nah, ini yang terjadi pada pasien-pasien yang jual ginjal dan lain sebagainya, ya. Dia akan terkompensasi, masih bisa hidup. Jadi mungkin saudara bertanya, orang jual ginjal gimana? Nah, dia diambil satunya, tidak dua-duanya. Salah satu diambil, nah, satunya dibiarkan untuk mengkompensasi kebutuhan dari ginjal yang sudah diambil. Nah, impact-nya ketika ginjal itu diambil di salah satu, maka satu ginjal itu mengkompensasi kinerja dari 2 ginjal. Oke, ya, seperti itu. Nah, ini gambaran anatominya. Sama, ya, dia mendekati dari vertebrae.
berada di wilayah di sela-sela dari rongga ini, abdomen ya. Ini pada manusia. Jadi ada sistematika pembuluh darah besar di sana. Baik itu pembuluh darah vena maupun pembuluh darah arteri. Dan organ ginjal memiliki aliran darah. Ya, jadi kalau organ itu diklasifikasikan, yang paling tinggi aliran darahnya ke arah organ itu adalah ginjal. Bukan otak, tetapi adalah ginjal. Nah, secara anatominya, ginjal ini ketika di belah melintang, ini ada, ingat-ingat ya, ada korteks, wilayah korteks adalah wilayah luar. Di sini nanti ada beberapa nefron, unit fungsional terkecil dari ginjal. Terus ada wilayah medula. Di wilayah medula tersebut ada piramid, bentukan seperti piramid ini. Nah, nanti di masing-masing piramid ini dia akan terkolektif ya di pelvis renalis ya, pelvis renalis. Nah, antar piramid ini dinamakan dengan column of Bertin ya. Dan saluran dari masing-masing piramid menuju ke pelvis renalis ini dinamakan dengan calyx. Dan ada bentukan papila di wilayah pelvis renalis. Intinya dari semua nefron nantinya unit fungsional terkecilnya itu bermuara pada ductus collectivus. Nah, dari ductus collectivus itu nanti akan menyalurkan semuanya ke wilayah pelvis renalis. Nah, dari pelvis renalis ini akan menuju ke ureter ya. Ureter akan menuju ke kandung kemih, kantung kemih. Dan selanjutnya dari kantung kemih akan menuju ke uretra untuk dikeluarkan ke luar atau ke lingkungan. Ingat-ingat ya, diingat-ingat dari ginjal, terus pelvis renalis, ureter, terus vesika urinaria, baru nanti di uretra. Ada dua tipe dari nefron, jadi ada namanya cortical nefron, ada juxtamedullary nefron. Nah, masing-masing dari nefron ini letak anatomisnya berbeda. Jumlahnya yang paling banyak itu namanya adalah cortical nefron. Hampir sekitar 85% dari total ginjal kiri dan ginjal kanan. Letaknya adalah di korteks. Nah, kalau ingat di gambaran ini, korteks ini adalah bagian luarnya. Itu ada namanya cortical nephron dan jumlahnya 85%. Selanjutnya ada nefron yang namanya juxtamedullary nephron. Dia akan bermuara ya sampai ke wilayah renal dari medula. Dan lengkung Henle-nya ini memanjang ke dalam sampai wilayah ke renal piramid. Jadi kalau yang tadi korteks nefron itu hanya wilayah korteks, tapi kalau juxtamedullary nefron, bahkan lengkung Henle-nya itu sampai masuk ke wilayah piramid. Nah, lebih dalam dan jumlahnya lebih sedikit. Ini nanti silakan dipetakan bagaimana perbedaan antara cortical nephron dengan juxtamedullary nephron. Nah, kalau digambarkan seperti ini, jadi yang cortical nephron itu hanya sampai di wilayah korteks saja, tidak sampai ke wilayah wilayah medula dari lengkung Henle. Jadi lengkung Henle ini yang melengkung ini namanya dinamakan dengan lengkung of Henle, biasanya disebut lengkung of Henle. Nah, ini sangat permeabel terhadap air ya. Sedangkan sebelahnya, sebentar saya sambil menunjuk. Nah, sedangkan yang sebelahnya ini, ya saya tunjuk, ini adalah jenis juxtamedullary nephron. Sama-sama unit fungsional terkecil, cuma dibagi dua, satu hanya wilayah korteks, satunya ini sampai lengkung Henle-nya sampai wilayah medula, bahkan sampai ke wilayah piramid. Dan yang cortical nephron ini lebih banyak jumlahnya 85% dibandingkan dengan yang juxtamedullary nephron.
Nah, semuanya tadi akan bermuara ya. Jadi bukan hanya satu nefron dalam ginjal itu. Ada ratusan ribu ya dari nefron ini nantinya akan bermuara ke saluran namanya ductus collectivus atau ductus pengumpul. Ada ductus pengumpul nanti masing-masing ke wilayah piramid menuju ke wilayah calyx, calyx ke pelvis renalis, pelvis renalis ke ureter sampai nantinya ke uretra ya, dibuang ke lingkungan. Oke, ini gambaran berikutnya ya. Bahwa nefron itu, baik itu cortical nefron maupun juxtamedullary nefron, ini banyak dikelilingi oleh inervasi pembuluh darah, baik itu arteri maupun vena. Nah, mekanisme model-model struktur seperti ini yang ditiru oleh hemodialisis. Dengan cara-cara seperti ini ya, tubuh ini, peniruan dari bentuk tubuh, bisa terjadi ekskresi dari racun yang ada pada sistem sirkulasi darah. Terutama racun-racun tersebut racun yang larut air, sehingga nanti ketika melintasi dari wilayah glomerulus sebagai area filtrasi, maka racun tersebut akan disekresikan ya menuju ke lingkungan luar. Ya, jadi satu nefron itu dikelilingi oleh banyak inervasi pembuluh darah, walaupun cortical nefron ataupun juxtamedullary nefron. Saya lanjutkan. Nah, ini sama nomor strukturnya ini. Di sini ini yang dinamakan dengan struktur glomerulus ya. Glomerulus ini merupakan fungsi spesifik dari filtrasi. Jadi kemampuannya adalah untuk filtrasi. Filtrasi itu kalau yang belum tahu adalah saring, menyaring ya. Menyaring nanti dari substratnya itu yang ada selektif tertentu, di mana filtratnya itu akan tersaring ya, akan keluar lagi untuk dilanjutkan ke wilayah ductus proximalis ya. Proximalis ada lengkung Henle, ini lengkung Henle-nya. Setelah lengkung Henle ada ductus distalis atau ductus contortus distalis. Selanjutnya menuju ke ductus collectivus atau ductus pengumpul. Apa yang menjadi fungsi nefron? Perlu kita ketahui bersama bahwa nefron itu adalah unit fungsional terkecil dari ginjal. Ya, unit fungsional terkecil dari ginjal itu adalah nefron. Ingat-ingat. Nah, di dalam nefron ini dia memiliki fungsi. Fungsinya adalah memproduksi filtrat. Kalau ditanya mana yang lebih spesifik untuk sebagai produksi filtrat, ya, filtrat itu cairan yang sudah disaring, jawabannya adalah glomerulus. Jadi glomerulus itu memiliki fungsi sebagai area filtrasi pada nefron. Apakah ada area filtrasi yang lain selain glomerulus pada nefron? Jawabannya adalah tidak. Jadi area filtrasi hanya pada wilayah glomerulus. Tidak ada pada ductus proximalis, ductus distalis, lengkung Henle maupun ductus collectivus. Itu tidak ada. Hanya pada glomerulus. Yang kedua adalah nefron itu memiliki kemampuan reabsorpsi beberapa nutrien organik yang terlewat. Katakan beberapa senyawa itu ada protein, glukosa, dan lain sebagainya. Kondisi fisiologisnya karena ada area filtrasi dan senyawa glukosa, protein itu adalah senyawa dengan molekul ukuran yang besar, maka dia tidak bisa lewat. Tidak bisa lewat di dalam glomerulus. Secara otomatis kalau nilai fisiologis diamati dari pemeriksaan urin, itu tidak muncul adanya gambaran adanya glukosa, adanya protein, ataupun lemak. Komponen itu tidak bisa, karena apa? Komponen tersebut adalah komponen dengan partikel ukuran yang besar. Maka logikanya ketika ada partikel tersebut ditemukan di dalam urin, ya, glukosa, terus lemak maupun protein, saudara bisa berasumsi bahwa terjadi kerusakan di area filtrasi. Mana area filtrasinya? Glomerulus.
ya pada glomerulus bisa terjadi adanya kerusakan. Oke, berikutnya adalah reabsorpsi water and ion. Nah, reabsorpsi water ini terutama untuk menjaga keseimbangan jumlah volume air di dalam tubuh. Contoh ketika saudara mengkonsumsi air putih dalam jumlah yang banyak atau mencukupi ya, dibandingkan dengan saudara yang dehidrasi berada di gurun ataupun lagi malas minum dan lain sebagainya, maka jumlah urinasinya pun akan berpengaruh. Ini adalah mekanisme dari ginjal untuk mempertahankan kehilangan air yang berlebih. Pada praktikum nanti farmako kalian akan nyoba nilai fisiologisnya kita kacau pakai obat. Nah, apakah benar terjadi nanti peningkatan volume urin dan frekuensi urin dari hewan coba? Ya, kita pelajari dulu fisiologisnya adalah gambarnya seperti yang saya sampaikan. Oke, yang keempat, sekresi dari beberapa limbah produk ke tubular fluid atau ke pipa tubular. Nah, di sana jadi sekresi ini diawali dari nantinya ke glomerulus disaring, dilanjutkan ke tubulus proximalis, beberapa senyawa ion dan organik akan diserap kembali di sana. Terus ke lengkung Henle ini sangat permeabel terhadap air, jadi penyerapan air pengaturannya nanti di lengkung Henle. Dilanjutkan juga nanti ke tubulus distalis. Tubulus distalis, beberapa senyawa juga terserap, termasuk dalam air juga. Terus ke ductus collectivus. Ductus collectivus nanti juga ada penyerapan. Selanjutnya baru bisa dikeluarkan ke wilayah calyx, pelvis renalis, dan ureter. Nah, beberapa senyawa dari produksi urin yang nantinya diregulasi di samping tekanan darah dan jumlah volume apapun komposisi dari darah tersebut, dia akan mengekskresi produk yaitu urea ya dalam bentuk basa urea nitrogen atau BUN, terus mengekskresi kreatinin ya, ini juga toksik dalam tubuh. Terus yang ketiga adalah uric acid atau asam urat. 3 komponen ini yang nantinya diekskresikan melalui ginjal. Jadi urea, kreatinin, dan asam urat. Kondisi fisiologisnya seperti itu. Tapi ketika saudara konsumsi obat-obatan yang larut air atau vitamin yang larut air juga akan diekskresikan melalui ginjal. Contoh apa vitamin yang larut air? Contohnya adalah vitamin C, B kompleks. Ya. Terus nanti beberapa obat-obatan, contohnya antibiotik dan lain sebagainya, itu ekskresinya adalah melalui urin. Saya lanjutkan. Basic proses dari urine formation di sini adalah pertama dilaksanakan filtrasi ya. Filtrasi ini juga bisa terjadi karena adanya tekanan darah ya. Sehingga mekanisme dari beberapa controlling darah, baik itu tekanan yang ada pada sirkulasi ataupun tekanan yang ada pada wilayah organ ginjal, ini bisa dipengaruhi oleh obat-obatan. Contoh ya, pada kasus kejadian hipertensi atau kasus kejadian tekanan darah tinggi, biasanya menggunakan obat-obat yang dia memicu untuk terjadinya urinasi. Jadi frekuensi urinasinya itu sering berlebih. Nah, untuk itu, saudara di dalam proses filtrasi ini harus dijaga dalam organ nefron ya. Karena apa? Filtrasi ini adalah benteng utama untuk nantinya agar tubuh tidak terlalu banyak kehilangan senyawa yang dibutuhkan ya, ataupun tubuh bisa melepaskan secara keseluruhan
senyawa-senyawa toksik ataupun senyawa-senyawa yang bersifat racun di dalam organ ginjal itu sendiri maupun di dalam tubuh. Contohnya asam urat, kreatinin, dan urea. Berikutnya, di dalam ginjal itu juga terjadi reabsorpsi. Yang dimaksud reabsorpsi di sini adalah beberapa senyawa akan diserap kembali. Baik itu dalam bentuk air ya atau senyawa terlarut dari hasil filtrat dari glomerulus. Yang ketiga adalah dalam bentuk mekanisme sekresi. Jadi sekresi ini ada beberapa zat terlarut atau disebutnya sebagai solut ya, yang nantinya akan dari peritubular fluid, dari cairan peritubular akan dikeluarkan menuju ke wilayah eksternal atau ekstrasel atau extratubular fluid. Nah, ini gambarnya. Silakan dilihat di depan ya. Bahwa wilayah depan dengan tanda panah hijau ini adalah filtrasi. Dan spesifik hanya pada wilayah glomerulus. Coba dicek pada tubulus proximalis apakah ada panah hijau. Lengkung Henle tidak ada. Distalis tidak ada, bahkan sampai ke ductus collectivus pun sama. Tetapi untuk kinerja water reabsorption, solute reabsorption, sekresi, dan variable rate itu hampir di keseluruhan wilayah ada. Untuk wilayah tubulus proximalis kita lihat di tubulus proximalis wilayah ini. Setelah glomerulus juga terjadi filtrasi, juga terjadi water reabsorpsi ya, penyerapan kembali air. Terjadi penyerapan kembali beberapa solut yang ada di sana, sama terjadi sekresi senyawa-senyawa yang sifatnya adalah toksik. Di lengkung Henle ini hanya water reabsorption, ya lengkung Henle ini water reabsorption paling besar. Terus yang tubulus proximalis ya ini ada sekresi dan ada juga solute reabsorption. Tapi kalau pada wilayah ductus collectivus hampir ketiga poin ini bisa teramati ada reabsorpsi dari air maupun dari solut atau senyawa terlarut. Nah, carrier mediated transport yang ada di sana ada beberapa hal yang bisa nanti menjadi mediasi transport dari ginjal ya. Dalam bentuk tadi reabsorpsi ataupun transport dari elektrolit atau mekanismenya bisa pakai difusi terfasilitasi ya. Contoh semisal ada masukkan kembali glukosa dengan natrium, nah, seperti itu. Aktif transport ini bisa dalam artian melawan gradien konsentrasi ya. Tentunya membutuhkan ATP. Co-transport berarti ada senyawa pembawa yang bergerak searah ya. Kalau counter transport itu ada senyawa pembawa yang bergerak saling berlawanan. Nah, karier protein ini akan bisa mencapai transport maksimumnya jika melebihi dari batas determinan dari threshold organ ginjal. Reabsorpsi dan sekresinya melalui beberapa mekanisme, contohnya ada difusi, ada osmosis ya. Difusi ini disebabkan oleh gradien konsentrasi yang berbeda, bergerak dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Osmosis ini pergerakan ini ya, ada hiperosmosis, ada hipoosmosis. Jadi tekanan di dalam sel menyesuaikan dengan wilayah eksternal. Dan carrier mediated transport, baik itu co-transport, counter transport, ataupun
difusi terfasilitasi. Oke, selanjutnya. Nah, bahwa gambaran anatomi dari ginjal ini pada wilayah lapisan luar dari korteks dan lapisan dalam pada wilayah medula. Dalam satu ginjal itu ada 6-18 piramid. 6-18 piramid. Dan di wilayah korteks itu sekitar ditemukan 1,25 miliar juta nefron ya. Nah, ini sangat banyak jumlahnya dalam satu ginjal. Nah, kalau dua ya berarti tinggal mengalihkan dua. Nah, nantinya dari major and minor calyx ya, calyx muara dari piramid tadi akan berkumpul pada pelvis renalis. Nah, nanti akan dikeluarkan melalui ureter. Nah, nefron ini yang saya sampaikan di awal bahwa merupakan unit fungsional terkecil dari ginjal. Jumlahnya sekitar 1 juta per ginjal ya. Kalau 2 ya berarti 2 juta. Panjangnya sekitar 45-65 mm. Nah, coba sekarang kalkulator saudara masing-masing ya. Berapa total panjang nefron keseluruhan dari satu ginjal. Berarti saudara cukup mengalihkan 1 juta dikali 45. Katakan kita ambil paling rendah. Berarti didapatkan nilai 45 juta milimeter. Silakan dijadikan kilo. Berapa kilo berarti? Berapa, Dek? Hitung, coba. Jadikan kilo. 45 juta milimeter jadikan kilo. 450 kilometer. Iya, Dek. Halo? 400? Insya Allah ya ada Ya, 450. Nah, itu di satu ginjal. Saya ambil rata-rata yang paling kecil. Jadi kalau ginjal saudara itu, nefronnya itu diolor, ya, dari Surabaya ke Banyuwangi, itu sudah bisa PP. Kalau Banyuwangi Surabaya itu 273 kalau tidak salah. Nah, bisa PP. Panjang untuk satu ginjal. Kalau 2 ginjal ya berarti 2 kali PP ya. Nah, ini yang menjadikan kenapa ginjal itu mampu memiliki kemampuan fungsional yang luar biasa. Baik itu nanti di dalam pengaturan jumlah volume air, pengaturan pH, terus pengaturan ekskresi dan lain sebagainya. Oke ya. Maka ginjal itu penting. Kalau ginjal saudara diurupi iPhone 14 Pro Max ya, eman ya, terlalu murah. Karena kalau dipanjang, ukuran panjangnya itu nanti bisa sampai 1 kali PP ya, satu ginjalnya dari Surabaya ke Banyuwangi. Baik, organ berikutnya adalah glomerulus, masih ke dalam komponen nefron. Jadi kalau ditanya itu nefron itu bagiannya apa saja. Jadi nefron itu ada glomerulus yang pertama, ada tubulus proximalis atau tubulus contortus proximalis, ada lengkung of Henle atau lengkung Henle, ada tubulus contortus distalis atau tubulus distalis, dan yang terakhir adalah ductus collectivus atau tubulus pengumpul. Nah, di glomerulus ya, ini ada bentukan namanya kapsula Bowman. Jadi membentuk kapsul, ya penemunya Bowman, makanya dinamakan kapsula Bowman. Dibagi menjadi 2, pars visceralis dan pars parietalis. Nah, glomerulus ada 3 lapis, ada endotelium kapiler, ada lamina basalis, ada epitel pars visceralis kapsula Bowman. Di sana ada bentukan seperti kaki ya, namanya bentukan tersebut adalah podosit. Nah, kalau saudara masih ingat
pada praktikum histologi tentu akan tahu gambarannya seperti apa. Saya lanjutkan. Nah, ini fokus di sini organ yang dinamakan dengan glomerulus. Jadi ada kapsula ya, kapsula atau kapsul penguturnya. Ini namanya adalah Bowman kapsul atau kapsula Bowman, di mana nanti di dalamnya ada 3 lapis ya. Ada endotelial, terus ada pars lamina basalis sama pars visceralis. Kalau gambar skematisnya, kalau sebelah kiri ini adalah gambaran histologisnya ya. Bisa dilihat ada pars parietal, ada kapiler yang saling istilahnya mengelilingi dari glomerulus tersebut. Ada pars visceral ya. Ada kapsula space dan ada sebelahannya adalah distal convoluted tubulus, yang sebelah atas adalah proximal convoluted tubulus. Nah, apa yang menjadi pembeda antara ductus proximalis dengan ductus distalis secara gambaran histologinya, deh? Apa kira-kira? Sudah histologi ya? Ginjal sudah? Sudah, dokter. Sudah, Ya, Dok. gimana? Sudah ya. Apa yang menjadi pembeda gambaran histologi antara tubulus proximalis dengan tubulus distalis? Apa yang menjadi pembedanya? Asdos, biasanya kan gitu. Apa, Dek? Ada yang namanya brush border. Ya, brush border itu pada tubulus proximalis ditemukan, tetapi pada tubulus distalis tidak ditemukan. Itu yang menjadi pembeda antara wilayah proximalis dengan wilayah tubulus distalis. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini gambarannya dari glomerulus itu. Ini mikroskop elektron. Ada pedicles, ada podosit, bentukan seperti pelana sepatu kuda ini. Ada kapiler glomerulus. Ini saling berkait antara keseluruhannya ini membentuk saringan, membentuk filter, sehingga glomerulus dikatakan memiliki kemampuan filtrasi. Oke. Nah, bagaimana suatu filtrasi itu bisa terjadi? Ternyata filtrasi itu bisa terjadi ketika ada pressure. Dari mana pressure-nya? Dari kapiler. Jadi kalau kapiler itu ada tekanan besar ya, maka dari situ akan bisa darah terfiltrasi dari senyawa-senyawa toksiknya. Asam urat, kreatinin, dan urea. Nah, seperti terlihat pada gambar glomerular filtration ini, bahwa ada celah antar pedicle dari podosit ya. Ada juga celah ini dinamakan dengan lamina densa. Ya, ingat-ingat, ini dinamakan dengan lamina densa. Dari lamina densa ini maka beberapa senyawa yang dari darah ya itu bisa dipancarkan. Karena apa? Ada pressure tekanan sekitar 10 mm Hg. Nah, sehingga solut dan partikel lainnya yang ada pada darah itu akan terfiltrasi di capsular space dari kapsula Bowman. Darah apakah boleh keluar di sini? Darah tidak boleh keluar. Karena apa? Ukuran darah itu partikelnya besar, mirip dengan partikel protein. Sehingga darah tidak boleh keluar dari area filtrasi. Darahnya tetap, solutnya yang keluar, yang tidak dibutuhkan yang keluar. Kalau darahnya keluar, terus teramati secara mikros, jadi pengamatan itu ada makros dan mikros pada urin. Kalau makros itu ya saudara menggunakan mata telanjang. Tapi kalau mikros saudara pakai pengamatan mikroskop atau alat bantu yang lainnya. Di dalam pengamatan makros biasanya kencing darah. Nah, maka harusnya darah ini tidak boleh keluar
dari glomerulus. Maka keluarnya dari mana? Bisa di saluran kemih ataupun memang keluar dari glomerulus karena ginjalnya sudah mengalami kerusakan yang sangat parah. Oke ya. Sama pada kejadian itu dinamakan dengan uremia. Uri itu adalah urin ya, mia itu adalah darah atau eritrosit. Berarti ditemukan adanya eritrosit di dalam urin. Nah, yang itu yang tidak boleh. Itu uremia bukan kondisi fisiologis. Uremia adalah kondisi patologis. Saya lanjutkan. Nah, bagaimana fungsi dari nefron yang berikutnya, yaitu wilayah PCT atau proximal convoluted tubulus atau biasanya disebut tubulus contortus proximalis atau tubulus proximalis. Dia akan aktif mereabsorpsi nutrien, nutrisi ya, plasma protein dan beberapa ion yang didapatkan dari filtrat. Di samping itu juga dia merilis nantinya beberapa senyawa ke peritubular fluid. Untuk selanjutnya peritubular fluid tersebut bergerak menuju lengkung of Henle atau lengkung Henle. Lengkung Henle ini dibagi menjadi pars descendant sama pars ascendant. Ya, dia akan membentuk lengkungan ya dari pipa yang mengecil dari tubulus proximalis. Baru nanti akan terjadi pembesaran kembali pada tubulus distalis. Untuk reabsorpsinya sendiri dan sekresi dari PCT atau tubulus proximalis, dia akan memfiltrasi dan memproduksi cairan yang mirip dengan plasma ya, ataupun senyawa protein. Dia akan mereabsorpsi 60-70% dari filtrat dari produk filtrasi dari glomerulus. Reabsorpsi kembali beberapa nutrisi organik ya, protein, karbohidrat jika ada yang terlepas, ataupun beberapa senyawa lain. Terus aktif and passive reabsorpsi sodium and other ion ya. Dia akan aktif secara aktif menggunakan ATP tentunya. Kalau pasif berarti hanya mengandalkan gradien konsentrasi. Mereabsorpsi kembali, menyerap kembali beberapa senyawa ion dan sodium. Sodium ini natrium itu ya. Terus sekresi selanjutnya ini nanti setelah tubulus proximalis dari glomerulus, tubulus proximalis, lengkung Henle nanti dilanjutkan dengan tubulus distalis ya. Oke, tubulus proximalis yang saya sampaikan tadi ada perbedaan di mana dia ada brush border kalau dibandingkan dengan tubulus distalis. Dan reabsorpsinya 60%, zat yang direabsorpsi tidak disekresi, hanya direabsorpsi saja tidak disekresi, berarti ion K+. Sekresi zat diikat oleh protein plasma. Nah ini gambarannya. Ini adalah letak dari tubulus proximalis pada struktur nefron. Tepat setelah glomerulus. Nah, kalau dilihat dari penampang melintangnya ini, ternyata terjadi beberapa transport ion, ya, reabsorpsi bahkan dari tubular fluid. Jadi ini adalah bagian luar dan ini adalah bagian dari pembuluh darah, ya. Dan yang ada bergeriginya ini adalah wilayah bagian dalam, ya, disebut dengan tubular fluid. Di sini terjadi beberapa mekanisme transport ya dari beberapa ion. Contoh ini ada natrium, glukosa, dan beberapa senyawa yang lain. Ini melalui mekanisme difusi fasilitasi atau co-transport. Jadi natrium ini membawa senyawa-senyawa organik terlarut nantinya untuk didifusikan menuju ke arteri, masuk ke dalam sirkulasi kembali. Ya, paham ya di sini.
Terus berikutnya juga ada nantinya senyawa-senyawa natrium yang ada di dalam peritubular fluid ini untuk nantinya dimasukkan kembali ke arteri atau pembuluh darah menggunakan mekanisme difusi sederhana, ya, difusi sederhana. Nah, ini yang saya katakan bahwa ada pengaturan ion H+ dan beberapa nanti ion bikarbonat dengan tujuan untuk mengurangi atau meningkatkan nilai pH. Contoh untuk menjaga stabilnya ketika H+ ini lebih banyak, maka pH darah menjadi suasana lebih asam. Untuk itu H+-nya harus dikurangi. Dikeluarkanlah dengan mekanisme menuju ke ginjal. Nah, ke ginjal ini dia harus mengalami counter transport. Jadi natriumnya masuk menuju ke wilayah dari pembuluh darah, H+-nya atau hidrogennya dikeluarkan menuju ke peritubular fluid. Jadi terjadi counter transport yang saling berlawanan, tapi saling memfasilitasi antara natrium dan hidrogen. Nah, berikutnya ada juga senyawa yang dinamakan dengan HCO3- atau bikarbonat. Bikarbonat ini pengaturannya adalah untuk menciptakan pH basa. Nah, sama didapat dari mana? Dari peritubular fluid menuju ke arteri. Jika arteri terlalu asam, maka bisa terjadi transport dari peritubular fluid menuju ke arteri, yaitu senyawa ion HCO3- atau bikarbonat. Selanjutnya yaitu lengkung Evenle. Lengkung Evenle ini ada ascending dan descending, ya. Di sini akan menyebabkan osmotic gradient di wilayah medula, terutama bentuk-bentuk nefron yang juxtamedullary nefron, di mana wilayah dari lengkung Henle-nya ini masuk sampai ke wilayah piramid. Dia akan memfasilitasi juga reabsorpsi dari air dan beberapa solut untuk nantinya sebelum menuju ke ductus distalis, ya, dan permit pasif reabsorpsi dari air, ya, dari tubular fluid. Jadi air tersebut akan direabsorpsi kembali. Asairle pas descendantnya hanya 2-14 mm. Pas ascendant ini ada mitokondria. Pada yang jenis juxtamedular vas afferent, dia juga akan bisa mengonsumsi renin, hormon renin. Asairle sementipis